Antara tahun 1346 dan 1353, wabah hitam sudah membunuh sebanyak 200 juta orang di seluruh dunia. Dan ini mengubah cara kita berpikir tentang kesehatan masyarakat, khususnya pembuangan jasad. Jutaan mayat menumpuk dan para pengumpul mayat mempertaruhkan nyawa mereka demi membersihkan jalanan untuk mendapatkan gaji yang besar. Hari ini kita akan melihat bagaimana rasanya menjadi kolektor mayat selama wabah. Tapi sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe File Misterio. Wabah hitam atau Black Death melanda seluruh dunia pada pertengahan 1300-an dan pada saat wabah hitam melanda menyebabkan sebanyak 200 juta orang tewas. Dunia belum pernah melihat pandemi yang begitu dahsyat sebelumnya. Dan meskipun ada beberapa kejadian pandemi, tetapi tidak separah itu. Dalam hitungan bulan, ratusan ribu orang tewas di kota-kota terbesar di Eropa. Penulis dan penyair Italia Giovanni Boccaccio menyaksikan wabah ini. Jadi menurutnya, Florence berubah menjadi satu makam raksasa yang menumpuk dengan mayat. Karena saking banyaknya orang yang meninggal setiap hari atau setiap malam di jalan-jalan umum. Dan banyak juga hingga ribuan yang tewas di rumah mereka masing-masing. Boccaccio mengatakan jika kepergian mereka hampir tidak terlihat oleh tetangga mereka, hingga bau busuk dari tubuh mereka membawa kabar tersebut. Sementara itu di luar Florence, sama juga pemandangannya. Tetapi epidemi ini tidak hanya berfokus kepada kematian saja. Tetapi hal ini juga menciptakan masalah besar bagi kota-kota yang berusaha menyingkirkan semua mayat yang terkena penyakit. Bagi mereka-mereka yang hidup, ini seperti dunia akan berakhir. Setidaknya seperti itu kelihatannya bagi satu biarawan Irlandia yang mencatat kehancuran pada tahun 1349. Dia pun membuat catatan yang sangat pesimis dan mengatakan seandainya ada orang yang masih hidup di masa depan. Tapi beruntungnya dunia memang selamat dari maut hitam, yang berarti seseorang harus bisa melakukan pekerjaan kotor, berbahaya, dan kadang-kadang bisa dikatakan sangat menjijikkan, membersihkan seluruh mayat dan orang-orang yang terkena dampak. Dan ini mungkin merupakan pekerjaan yang paling tidak diinginkan dalam sejarah, yaitu sebagai pengumpul mayat. Mereka harus mengumpulkan tubuh dan memindahkan korban wabah dari rumah mereka dan dari tumpukan di jalan sehingga mayat-mayat ini bisa dikuburkan. Dan ketika para pengumpul mayat ini datang, biasanya kondisinya tidak dalam keadaan yang baik seperti yang sudah dijelaskan oleh Boccaccio. Jadi korban wabah ini memiliki tumor tertentu di selangkangan atau ketiak mereka, dan beberapa di antaranya tumbuh sebesar apel biasa, yang lain seperti telur. Seperti boba yang menggembung muncul, bintik-bintik hitam mulai menutupi tubuh. Dan kalau misalnya kalian melihat video ini pada saat kalian makan siang, mungkin kalian akan menyelesaikan makanan kalian secara mendadak. Tidak ada yang terlihat baik di sini. Bulatan-bulatan ini mungkin saja meledak, dan kalau misalnya pecah, bulatan-bulatan ini akan bocor. Dan ini juga berbahaya karena bisa menularkan bakteri mematikan. Jika penyakit ini menyerang paru-paru, korban mungkin akan batuk berbusa kemudian berdarah sebelum akhirnya kejang dan juga mati. Dan pastinya semua hal ini membuat pekerjaan kolektor mayat menjadi lebih kotor dan sangat berbahaya. Kalau misalnya alasan yang sudah disebutkan masih belum terlalu jelas, wabah ini sangat mematikan dan ada 3 bentuk wabah yang berbeda yang menyerang secara bersamaan, yaitu pest, septicemia, atau ditularkan melalui darah, dan radang paru-paru atau udara. Kalau misalnya kalian harus memilih wabah mana yang kalian akan terima, mungkin kalian akan memilih bubonic. Kenapa? Karena wabah ini hanya membunuh sekitar 75% dari orang yang terinfeksi.
Situasi di Eropa yang dilanda wabah ini sangat mengerikan, sehingga 75% peluang kalian akan berakhir dengan mengerikan. 75% dianggap peluang yang cukup bagus karena wabah septisemik dan juga pneumonik ini memiliki tingkat kematian 100%. Kalau misalnya kalian tidak bisa matematika, ini merupakan tingkat kematian yang sama persis dengan menelan granat hidup. Dan tidak sampai di situ saja, hanya menyentuh barang-barang milik korban saja wabah ini bisa berpindah ke penyentuh. Tapi meskipun begitu, pengumpul mayat tahu betapa beresikonya pekerjaan mereka. Dan mereka mungkin telah melindungi diri dari wabah dengan menggunakan teknik yang sama seperti dokter kontemporer yang mencium bunga manis. Kalau misalnya kalian melihat kostumnya, mungkin memang terlihat seperti burung besar, tetapi topeng ini sebenarnya memang dirancang untuk menghalangi bau tak sedap dari mayat-mayat ini. Jadi menurut teori penyakit racun yang populer pada saat itu, topeng-topeng ini bisa menghalau bau tak sedap. Penyakit seperti wabah tentu akan menyebarkan bau yang busuk. Dengan mengisi paruh topeng dengan bunga dan juga tumbuhan, dokter percaya mereka bisa melindungi diri dari penularan. Kolektor mayat mungkin telah mencoba taktik serupa untuk membuat pekerjaan mereka tidak terlalu mematikan. Dan pastinya mencium bau bunga lebih menyenangkan dibandingkan mencium bau busuk dari mayat yang membusuk menggantung di atas kota. Di Florence, 60% dari populasi musnah oleh wabah dalam hitungan bulan, dengan korban yang benar-benar menumpuk di jalan-jalan. Para pengumpul mayat menghadapi masalah baru. Mereka kehabisan ruang untuk menguburkan orang mati. Jadi di seluruh Eropa, kota-kota ini menggunakan kuburan massal. Ada seorang penulis sejarah Florentin yang menggambarkan situasinya, mengatakan bahwa setiap gereja yang mereka gali lubang yang dalam, mereka yang miskin meninggal pada malam hari, dibandel dengan cepat dan dibuang ke dalam lubang. Keesokan paginya, para pengumpul mayat ini akan meletakkan mayat-mayat ini dan memasukkan lebih banyak mayat lagi. Ini menurut penulis sejarah Florentin yang sama ditempatkan di atas mereka. Mereka terlihat seperti lasanya yang saling ditumpuk. Penulis sejarah Anola Dutora menulis kalau banyak tempat di Siena, lubang-lubang besar digali dan ditumpuk sedalam-dalamnya dengan banyak orang yang mati. Kalau misalnya kuburan ini menjadi terlalu dangkal, kuburan lain pun akan segera digali. Anulo melaporkan dengan sangat ngeri. Dan orang-orang ini akan ditutupi dengan tanah sehingga anjing menyeret mereka keluar dan melahap banyak tubuh di seluruh kota. Anjing menyeret sisa-sisa manusia yang terkena wabah, seperti kotak pizza tua yang mereka tarik dari tempat sampah, dan ini merupakan pemandangan yang sangat menyeramkan. Ketika mereka kehabisan tanah untuk menguburkan mayat, Paus pun menguduskan sungai Rhone dan juga orang mati dibuang ke dalam air. Jadi sebelum adanya wabah, negara-negara Eropa cenderung memiliki hak pemakaman yang sangat rumit. Mukachevo menulis jika seseorang yang telah meninggal seharusnya dilahirkan di pundak rekan-rekannya ke gereja yang dipilih olehnya sebelum kematiannya. Dan tentu saja dengan segitu banyak korban dan begitu banyak orang yang takut jatuh sakit, tidak ada yang benar-benar punya waktu atau keinginan untuk pemakaman mewah selama Black Death. Ini juga dijelaskan jika mayat ini akan diangkut oleh semacam pengangkut yang memang khusus dibuat. Geng pengumpul mayat ini pun menjadi memperoleh uang dalam jumlah yang besar karena pekerjaan ini tentu tidak banyak orang yang mau melakukannya. Para pengumpul mayat ini pun akhirnya mendapatkan untung yang besar karena setiap hari ada saja mayat yang mereka angkut. Black Death melanda Eropa antara tahun 1347 dan 1351. Dan para kolektor mayat sangat sibuk selama periode ini. Mereka mengangkut setidaknya 25 juta korban. Pada saat itu, para masyarakat juga ada yang beranggapan kalau misalnya Black Death ini akan berhenti dengan sendirinya dan mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk lebih bernafas. Tapi anggapan mereka salah karena The Black Death bukan lahir dari segala pandemi. Wabah ini terus berulang-ulang terjadi. Di abad ke-14 saja, wabah sudah terjadi 6 kali. Faktanya, hal ini terus membuat populasi di Eropa hingga
tahun 1700-an membutuhkan pengumpul mayat. Wabah mematikan melanda London pada tahun 1665 dan pada bulan September tahun itu kota ini tenggelam di bawah 8.000 mayat baru setiap minggu. Ada begitu banyak korban yang menumpuk sehingga kota memerintahkan pengumpul mayat untuk bekerja hanya pada malam hari. Karena pemandangan gerobak demi gerobak yang penuh dengan mayat membuat takut mereka yang tidak sakit. Dari kota, para pengumpul mayat akan menarik gerobak mati melalui jalan-jalan, membunyikan bel dan mendesak orang untuk mengeluarkan mayat mereka. Anggota keluarga yang dikarantina dengan orang sakit akan menurunkan mayat-mayat tersebut ke jalan, kadang-kadang dengan kait di tiang panjang. Penulis buku harian terkenal Samuel Pepys menulis kalau dia berhenti keluar di malam hari karena ketakutannya yang sangat besar akan bertemu mayat. Fakta bahwa orang lebih takut melihat mayat dibandingkan orang jahat yang hidup membuat kita bertanya-tanya, apalagi yang sedang terjadi di London pada saat itu. Dunia menjadi kacau selama Black Death. Para penguasa jatuh seperti lalat, meskipun tidak ada yang tersisa untuk melahap hak terakhir di biara-biara di Marseille. Para saudara meninggalkan saudara mereka, keponakan ditinggalkan oleh paman, saudara laki-laki ditinggalkan oleh saudara perempuan, dan terlebih lagi yang hampir tidak bisa dipercaya, ayah dan ibu ditemukan meninggalkan anak-anak mereka sendiri tanpa pengawasan, tanpa kunjungan, seolah-olah mereka adalah orang asing. Hanya ada satu kelompok yang benar-benar konsisten dan dapat diandalkan selama wabah, yaitu para pengumpul mayat yang selalu ada di sana untuk membunyikan bel mereka dan menarik gerobak mereka melalui jalan-jalan selama uangnya tetap besar. Jadi apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian memiliki mental yang kuat untuk menjadi pengumpul mayat? Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan komen, dan jangan lupa untuk subscribe File Misterio.